Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ganapat 2023. Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Beberapa puluh tahun sebelum 2070 terjadi bencana besar, yaitu batu meteor berukuran besar jatuh di India dan meluluh lantakan seluruh India. Bahkan di beberapa bagian besar wilayah India tidak dapat ditumbuhi tanaman, hanya gurun yang gersang. Tahun 2070, India mengalami perubahan besar dalam kehidupan, menjadi lebih maju dan berteknologi tinggi. Namun, hanya untuk wilayah tertentu yang dikuasai oleh rezim pemerintah yang dikuasai oleh Dalini, sosok misterius yang selalu didampingi robot berbentuk hewan. Di wilayah yang tidak berteknologi tinggi, kehidupan mereka begitu memprihatinkan. Kesulitan makanan, air bersih, tidak ada fasilitas kesehatan. Tidak adanya lapangan pekerjaan membuat banyak terjadi tindakan kriminal. Hukum adalah rezim yang berkuasa. Banyak ketidakadilan yang diperoleh orang-orang yang tinggal di luar kota modern. Hingga muncullah Maharsi Dalapati yang menyatukan mereka dalam sebuah permainan petarung, namun tidak membahayakan nyawa. Hal ini mendapatkan sambutan baik dari warga dan mereka berharap suatu saat nanti akan ada kehidupan yang lebih baik. Maharsi memiliki seorang anak wanita yang bernama Mira. Kemudian ia dinikahkan dengan Siva, seorang petarung yang handal. Saat ini pula Mira sedang mengandung. Saat akan melahirkan, Mira dibawa ke kota modern secara paksa. Menurut peraturan rezim yang memerintah, setiap ibu yang melahirkan akan dibawa ke kota modern untuk melahirkan di sana. Dan anaknya akan diasuh oleh pemerintah. Mereka akan membentuk tentara dari bayi-bayi tersebut. Kelahiran bayi milik Mira ini sudah diprediksi oleh Maharsi. Sebelum meninggal, Maharsi mengatakan jika anak yang dikandung Mira akan membawa sebuah perubahan yang sangat besar. Beri nama ia Ganapat. Tiba saatnya melahirkan, ibu dari bayi-bayi yang dilahirkan di kota modern tidak pernah ada yang selamat. Bayi itu bernama Gudu. Gudu dirawat oleh seorang yang bernama Kaizat yang datang ke kota modern dengan maksud tertentu. Arena pertarungan menjadi komersialisasi dipimpin oleh John English yang merupakan tangan kanan Dalini. Petarung dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan. Menang atau kalah dapat diatur sesuai dengan siapa yang mampu membayar lebih tinggi dan beresiko tewas dalam pertarungan. Masa sekarang, ciri dari kehidupan metropolitan yang ada di kota modern adalah setiap waktu selalu bersenang-senang. Seperti itulah kehidupan yang dijalani Gudu. Dikelilingi banyak wanita dan klub malam. Kaizat yang menelpon Gudu tidak heran dengan banyaknya wanita yang ada di dalam kamar Gudu. Kaizat selalu mengingatkan Gudu untuk tidak minum minuman keras, namun tidak dihiraukan oleh Gudu. Gudu dan John berteman masing-masing memiliki asisten, yaitu Kaizat, asisten Gudu, sedangkan senior adalah asisten John. Pagi itu mereka keluar dari kota modern untuk melihat pertarungan. Mereka mencari seorang yang akan mereka ajak untuk menjadi petarung di kota modern. John selalu meminta pendapat Gudu mengenai orang-orang yang akan dibawa bertarung. Karena Gudu memiliki penilaian yang selalu tepat. Hal ini membuat senior tidak menyukai Gudu. Tibalah pertarungan di kota modern. Mereka memasang taruhan untuk pertarungan andalan mereka. Judi itulah yang terjadi. Dalam pertarungan ini kembali orang-orang yang John bawa menjadi pemenangnya. John kembali meraup keuntungan berkali-kali lipat dari semua pertarungan ini. Hingga John merasa ada sesuatu yang berubah dari pacarnya yang bernama Dimple. Ternyata Dimple tidak hanya cukup dengan satu laki-laki. Saina melaporkan hal ini pada John. Bukti yang diperlihatkan oleh Saina membuat John marah. Saat Gudu dan Dimple pulang dari klub dan seorang berada di basement, Dimple menggoda Gudu dengan duduk di pangkuan Gudu. Walaupun Gudu sudah meminta agar Dimple menghentikan aksinya, namun semuanya terlambat. Karena mobil yang mereka tumpangi sudah dikepung oleh anak buah John. Mereka dibawa ke hadapan John. Gudu mengatakan jika mereka tidak melakukan apa-apa. John merasa kecewa karena telah dikhianati.
sudah menganggap Gudu sebagai saudaranya, namun justru pengkhianatan yang ia kemudian peroleh. John memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Di halaman bekas gereja, anak buah John kemudian menggali lubang kuburan. Senior dan Kaizad berada di sana untuk menyaksikan proses penguburan setelah sebelumnya Gudu dan Dimple dibuat tidak sadarkan diri dengan obat bius. Beberapa saat kemudian, Kaizad mendatangi makam Gudu dan memberikan bunga di atasnya. Hujan deras turun dengan membawa keajaiban dari Tuhan karena Gudu bangkit dari kubur setelah berhasil keluar dari kuburan. Gudu menggali kuburan Dimple, namun sayang Dimple tidak selamat. Gudu mendengar suara orang yang tertawa dari dalam gereja dan ia kemudian masuk dengan sembunyi-sembunyi untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Ternyata Senior dan Kaizad yang sedang bermain Lego. Senior dan Kaizad terkejut melihat Gudu ada di sana dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak buah John datang dan berusaha menangkap Gudu hingga akhirnya Senior menodongkan senjatanya kepada Gudu. Terjadilah hal yang tidak disangka. Kaizad menembakkan pistolnya yang mengenai Senior hingga kemudian pingsan. Kaizad mengatakan jika ia percaya ramalan Maharsi yang mengatakan jika suatu saat akan datang seorang yang bernama Ganapat yang akan menyelamatkan kita, membawa perubahan yang besar untuk India. Namun Gudu menyangkal hal itu dan terus mengatakan jika ia adalah Gudu bukanlah Ganapat. Ramalan itu telah terbukti, temuilah seseorang yang bernama Siva. Siva akan melatihmu, ayahmu sendiri. Flashback on of Kaizad. Kaizad datang ke kota modern dan menjadi kaki tangan John dengan maksud untuk membantu saat proses persalinan Mira. Namun sayang, Mira harus kehilangan nyawanya saat melahirkan Ganapat. Kaizad gagal menyelamatkan Mira, namun ia berjanji akan merawat Ganapat dan menjadikan Ganapat suatu saat nanti. Flashback of Gudu lari melewati jalanan kota yang sepi menuju keluar kota modern, melewati pembatas yang bertegangan listrik tinggi yang memiliki celah untuk dilewati. Terus berlari memasuki hutan hingga sampai kembali di daerah pemukiman yang sangat gersang. Gudu bertanya pada orang-orang yang berada di sana, di mana ia bisa menemui Siva. Salah satu dari mereka hanya menunjukkan arah dan mereka mengirim pesan jika ada yang mencari Siva. Gudu sedang makan di rumah makan. Dan saat diminta membayar, ia tidak memiliki uang untuk membayarnya. Hingga terjadilah perkelahian. Karena Gudu tidak memiliki kemampuan bela diri, maka ia kemudian kalah dari mereka semua. Saat inilah Jasi datang, mengatakan jika ia sudah ditunggu oleh Siva. Jesse membayar biaya makan Gudu, namun karena perkataan salah satu dari mereka yang melecehkan, sebelum pergi Jesse memberi mereka pelajaran. Sampai di padang gurun, dengan mengarahkan pisau, Jesse menanyakan maksud Gudu mencari Siva. Sesuai dengan pesan yang diberikan oleh Kaizad, Gudu mengatakan jika ia datang untuk berlatih bela diri. Dan ini ada hubungannya dengan seseorang yang bernama Ganapat, kata Gudu. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di perkampungan, Jesse menemui Siva, menuntun tangan Siva untuk menyentuh wajah Gudu dan mengatakan jika mungkin saja Gudu ini adalah orang yang mereka tunggu saat ini, yaitu Ganapat. Keesokan harinya, Siva mengajar bela diri dan Gudu datang untuk melihat latihan di sana. Melihat Jesse yang sedang memperagakan ilmu bela dirinya, Gudu kemudian mendekati dan mengatakan jika ia menyukai Jesse. Hal itu kemudian membuat Jesse marah, berujung memukul Gudu hingga pingsan. Banyak cara yang digunakan Gudu untuk menarik perhatian Jesse. Salah satunya adalah berpura-pura tertembak untuk menyelamatkan Jesse. Namun Jesse mengetahui jika itu hanyalah akal-akalan Gudu. Peluru yang ditembakkan adalah peluru karet. Pada saat mengobati Gudu, Jesse bercerita mengenai ibunya yang meninggal akibat kekejaman rezim Dalini. Saat Gudu dan Jesse sedang mengendarai motor, tiba-tiba saja mereka diberhentikan oleh gerombolan orang yang membawa Jesse. Orang itu adalah Tabahi, orang suruhan Jesse untuk menculiknya agar Gudu mau belajar bela diri dengan serius.
Shiva diam saja ketika Gudu mengatakan jika Jessie diculik karena Shiva tahu rencana Jessie. Begitu juga saat pagi hari, Gudu marah ketika Shiva seakan tidak peduli pada Jessie. Gudu mengatakan jika ia akan pergi menyelamatkan Jessie. Gudu pergi ke tempat Tabahi. Gudu melawan Tabahi namun Gudu kalah. Karena tidak memiliki keahlian dalam bertarung, Jessie yang melihat Gudu kalah sebenarnya merasa kasihan, namun tidak ia tunjukkan agar semua rencana berjalan dengan lancar-lancar saja. Gudu dibawa pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Esok paginya, Gudu berbicara pada Shiva jika ia ingin berlatih terlepas dari dirinya yang selalu disebut sebagai Ganapat. Gudu ingin membawa pulang Jessie, memulai latihan dengan push up. Kemudian berjalan menuju kuil dengan membawa gelas berisi susu, melewati buah yang memiliki duri. Beberapa kali latihan tetap gagal. Pada malam hari, Gudu menyelimuti Shiva. Ia melihat tato nama Mira, yaitu ibunya, sesuai dengan yang diceritakan oleh Kak Izat. Latihan fisik lainnya pun terus ia kemudian jalani. Respon tubuh Gudu semakin meningkat. Hingga suatu pagi, Gudu berhasil melewati buah berduri dengan susu tetap utuh dalam gelas. Saat menyiramkan susu ke sebuah batu yang dianggap suci oleh mereka, seluruh lonceng di kuil itu berbunyi. Tersenyum bahagia, Gudu berhasil. Shiva mengajak Gudu makan di restoran Cina yang pernah ia datangi. Apa yang dilakukan Shiva sama seperti apa yang dilakukan Gudu saat datang dulu. Sama-sama tidak mau membayar, bukan karena tidak punya uang, namun karena ingin menguji kemampuan bela diri Gudu. Gudu berhasil mengalahkan para pekerja di sana. Kembali, Gudu mendatangi tempat Tabahi. Jessie datang dan memeluk Shiva. Shiva mengatakan jika Gudu telah berhasil melewati latihannya. Gudu dan Tabahi terus melakukan pertarungan hingga saat Tabani mengatakan jika Jessie adalah miliknya. Emosi Gudu meningkat dan Gudu mengatakan jika Jessie adalah miliknya. Gudu berhasil mengalahkan Tabahi dari apa yang dikatakan Jessie mengenai Gudu. Shiva seperti dapat melihat dirinya waktu masih muda. Jessie melihat John datang, lalu ia menutup wajah Shiva yang merupakan musuh pebuyutan John. John dan senior terkejut melihat Gudu masih hidup. Gudu yang juga melihat John memiliki rencana terhadap John. Ia akan kembali berada di sisi John dan membalas apa yang sudah John lakukan kepada keluarganya. Jessie kecewa karena Gudu lebih memilih John. Shiva yang kecewa dan marah pun membakar semua barang milik Gudu yang tertinggal di tempatnya. Gudu kembali ke kehidupan lamanya. Senior kemudian menemui Gudu dan mengatakan jika Kaizat sudah tewas tertembak karena ia kemudian mengkhianati John. Ekspresi Gudu cukup tenang menghadapi kenyataan tersebut. Gudu mengatakan jika ia akan turun ke arena pertandingan, ia akan memenangkan semua pertandingan dan memperoleh banyak uang. Gudu datang ke tempat Shiva berada dengan bahagia. Ia memeluk Shiva dan mengatakan akan membawa Shiva pergi dari sana. Namun Shiva tidak bergerak sama sekali. Shiva mengatakan jika Gudu adalah pengkhianat. Mereka bertarung hingga Shiva dapat dijatuhkan oleh Gudu. Jessie datang dan juga dapat dijatuhkan oleh Gudu. Dan kemudian Gudu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Kembali ke rumah, Jessie menangis mengingat kenangan yang pernah mereka lalui. Jessie membujuk Shiva untuk pergi menemui Gudu dan menghancurkan pengkhianat itu. Walaupun Shiva melarang, namun Jessie memasuki kota modern. Namun pergerakannya diketahui oleh pasukan Dalini. Dan terjadilah baku tembak yang mengakibatkan teman Jessie meninggoy. Jessie berlari menghampiri Gudu yang akan keluar dari klub malam. Agar rencana semakin meyakinkan, Gudu seolah-olah tidak peduli dengan ada yang dikatakan dan dilakukan Jessie karena John berada di sana.
hingga pasukan keamanan John menyuntikkan sesuatu yang kemudian membuat Jesse tidak sadarkan diri. John datang menemui Shaina. Shaina juga merupakan tangan kanan Dalini yang mengawasi semua yang terjadi di kota modern, mengancam John karena pemasukan yang diberikan John berkurang, dan itu membuat Dalini kurang senang. Kudu mendengar itu dan mengatakan jika ia akan memberikan pemasukan yang besar untukmu. Kudu kembali ke arena pertarungan, lawan yang sulit untuk dikalahkan. Kudu memperoleh luka di beberapa bagian wajahnya. Kudu kemudian memejamkan matanya dan ia teringat apa yang dikatakan Shiva mengenai ketenangan jiwa. Kudu menikmati pertarungan ini. John memperoleh banyak emas untuk pertarungan kali ini. Di lain tempat, Jesse yang menjadi tahanan ditemui oleh Kudu. Dan ia mengatakan jika Jesse mau mengikutinya, maka ia akan menjamin hidupnya. Kehidupan yang menyenangkan akan ia dapatkan. Kudu memeluk Jesse dan mengatakan jika Kudu akan membebaskan Jesse dari penjara dan mereka akan menghancurkan John bersama-sama. Jesse tertegun dengan apa yang didengarnya dan mulai mengikuti permainan yang dimainkan Kudu. Di sebuah klub John, Shaina dan Kudu bertemu berbicara mengenai syarat yang diajukan oleh Kudu ketika ia menghasilkan banyak uang untuk mereka. Kudu ingin bagiannya ketika menang diberikan untuk orang-orang yang kesusahan di luar sana. Kudu selalu menang dalam setiap pertandingan, namun ia merasa hampa, hanya sekedar bertarung tanpa ada perasaan sama sekali. Pertarungan kali ini akan disiarkan dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk Shiva dan Jesse berada di sana. Good boy. Pertarungan dimulai, berlangsung seimbang. Mereka sama-sama kuat. Beberapa kali Kudu berhasil membuat lawannya kewalahan. Namun saat ronde ketiga, John meminta Kudu untuk mengalah karena John menerima tawaran yang sangat besar. Berpura-pura mengalah, itulah yang dilakukan Kudu. Ia terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi, darah keluar dari mulutnya. Kudu menahan rasa sakit yang ia rasakan. Saat Jesse dan Shiva akan pergi, Kudu bangkit lagi dan melakukan perlawanan. Orang-orang yang ada di sana mengangkat tangannya, berdoa untuk kebaikan Kudu, karena Kudu mereka anggap sebagai penyelamat mereka. Kudu tidak mau lagi berpura-pura, ia akan menyelesaikan semuanya dan Kudu berhasil mengalahkan lawannya. Saat inilah ia kemudian membuka jati dirinya dengan mengatakan jika ia adalah Ganapat. Kudu mengetahui siapa orang tuanya dan apa yang terjadi pada keluarganya. Selain keluarga kami, banyak keluarga di luar sana yang menderita karena kalian semua. Kudu merencanakan semuanya dengan matang. Ia akan membuat perubahan pada dunia ini. Kehadiran Ganapat disambut sukacita oleh warga masyarakat yang memang menunggu saat ini ia datang. Akan ada seorang yang membawa mereka keluar dari semua kesengsaraan yang ada. Lonceng-lonceng kembali dibunyikan setelah sekian lama tidak pernah terdengar. Saat inilah Dalini muncul di arena pertarungan untuk pertama kalinya. Ia menampakkan dirinya di hadapan umum dan mengatakan akan menghancurkan siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Demikianlah cerita ini berakhir, di mana seorang yang bernama Ganapat lahir akan membawa perubahan yang besar pada kehidupan mereka. Berada di bawah pemerintahan rezim Dalini, membutakan kehidupan mereka, mengalami banyak kesengsaraan. Ini merupakan awal lahirnya seorang yang akan menjadi penyelamat umat. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film Ganapat 2023. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.